Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Kembali lagi bersama saya di Dunia Dalam Berita. Salam damai seluruh alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu dampak ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Berita pertama, mari kita lihat dulu perkembangan COVID di Indonesia. Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan untuk 165.128 spesimen. Dari kasus sebanyak 119.728 orang. Hasil positif akumulasi adalah 14.749 orang, di mana dari 14.749 orang, diantaranya kita dapatkan dengan melalui real-time PCR 14.557 orang dan tes cepat molekuler 192 orang. Hasil negatif akumulasi adalah 104.979 orang. Ini yang perlu kita pahami bahwa inilah data-data yang kita miliki. Kasus yang kita dapatkan konfirmasi COVID-19 ini adalah naik sebanyak 484 orang, sehingga menjadi 14.749 orang. Kasus sembuh meningkat 182 orang, menjadi 3.063 orang. Kasus meninggal 16 orang, sehingga menjadi 1.007 orang. Sudah 376 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Kasus ODP akumulasi yang kita pantau adalah 251.861 orang, di mana sebagian besar sudah selesai pemantauan. Kasus PDP akumulasi adalah 32.147 orang. Saudara-saudara, data-data inilah yang kemudian menggambarkan bahwa upaya kerja keras kita bersama, bahu-membahu semuanya untuk mencegah pertambahan kasus ini memberikan gambaran yang cukup membahagiakan. Meskipun kita masih harus bekerja lebih keras lagi. Kita berusaha mengendalikan pertambahan ini semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pembatasan sosial berskala besar hendaknya bisa dijadikan pegangan bagi semua anggota masyarakat untuk mengurangi laju pertambahan kasus positif. Sekali lagi, PSBB adalah upaya bersama yang harus kita pedomani untuk mengurangi penambahan kasus positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari tetap melaksanakan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena cara inilah cara yang paling rasional untuk menghilangkan cemaran virus yang berada di tangan kita. Gunakan masker. Setiap saat keluar rumah, gunakan masker. Karena ini adalah bagian dari perubahan tata hidup baru kita. Kemudian tetap menjaga jarak di dalam kaitan dengan berkomunikasi secara sosial, menjaga jarak fisik. Karena ini penting agar sebaran droplet, butiran batuk, bersin dari orang yang sakit tidak bisa mengenai kita pada jarak lebih dari 1 meter sampai dengan 2 meter. Kemudian tetap berada di rumah, karena hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah kita bisa hindarkan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi tatanan hidup baru kita. Oleh karena itu, tidak melakukan perjalanan. Tidak melakukan perjalanan dan tidak mudik adalah pilihan yang paling benar, adalah pilihan yang paling bijak. Saudara-saudara, ini semuanya hanya bisa kita lakukan manakala disiplin kita tidak terputus. Kita awali dari diri kita sendiri. Kita awali dari keluarga kita, dan kita awali dari lingkungan kita. Hanya ini yang bisa kita lakukan di dalam kaitan dengan pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, pastikan kita bisa melindungi orang lain. Karena cara ini adalah cara yang paling benar untuk mengendalikannya. Kita pasti bisa. Baiklah, COVID-19 sangat berpengaruh besar dalam ekonomi Indonesia. Seperti berita salah satu berikut ini.
Merebaknya virus corona menjadi perhatian global. Hingga Senin 27 Januari, sebanyak 16 negara mengumumkan kasus positif virus corona. Meski belum termasuk Indonesia, pemerintah harus waspada akan dampak yang lebih besar, terutama di ranah ekonomi. Salah satunya dengan memperketat masuknya produk pertanian impor, terutama dari Tiongkok, seperti sayuran dan buah-buahan. Kita hanya melakukan, katakanlah, pengetatan pintu masuk kita terhadap semua impor-impor yang tentu saja dalam antisipasi kita terhadap daerah-daerah tertentu atau negara tertentu yang kemungkinannya akan terkontaminasi hal itu, tidak secara keseluruhan. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, merebaknya virus corona di Tiongkok dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan ekspor-impor kedua negara. Meski selama ini hubungan dagang Indonesia masih defisit belasan miliar dolar dari Tiongkok. Virus 2019 nCoV ini mulai menyebar di kota Wuhan sejak akhir Desember 2019. Apakah nilai tukar rupiah terpengaruhi? Dari data Bloomberg, sejak 31 Desember 2019, rupiah berfluktuasi terhadap dolar Amerika di pasar uang luar negeri. Sempat menguat, namun pada 6 Januari melemah hampir 14.000. Hingga puncak penguatannya pada 24 Januari saat ramai pemberitaan wabah virus corona. Namun, rupiah kembali tertekan. Namun Bank Indonesia melihat nilai tukar masih berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Satu lagi yang tak kalah penting, sektor pariwisata pastinya akan terdampak merebaknya virus corona dari Wuhan, Tiongkok ini. Pasalnya, Tiongkok jadi salah satu penyumbang terbesar wisatawan ke Indonesia. Belum lagi negara lain yang sudah terpapar corona, yang juga jadi langganan turis Nusantara. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdhani menyebut, efek virus corona memang terasa, khususnya ke sektor pariwisata. Haryadi mencemaskan penurunan jumlah wisatawan jika virus ini masuk ke Indonesia. Sementara Kementerian Pariwisata mengaku masih membahas lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Kesehatan Dunia (PBB) WHO. Dari Kemenlu juga kita masih kuning artinya hati-hati gitu. Kalau merah itu no travel. Khusus di provinsi Hubei itu no travel gitu. Jadi ya kita harus lihat juga, jangan terlalu ada pemberitaan juga yang bilang, wah semua negara udah melarang. Ntar dulu saya cek lagi, saya diskusi lagi dengan Kemenlu, ternyata kan belum. Kita mesti dengar dulu dari WHO, bagaimana nih sebenarnya penyakit virus corona ini ya. Bagaimana dengan dampak ke sektor lainnya? Sebelum tak terbendung, pemerintah harus menutup celah masuknya virus corona ke dalam negeri. Virus corona setidaknya telah menewaskan 80 orang dan telah ada lebih 2.700 kasus corona secara global. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana menahan gejolak ekonomi virus corona agar tidak terlalu memukul perekonomian kita dan bagaimana strategi pariwisata Indonesia semestinya? Kami akan membahasnya bersama peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ibu Eni Srihartati, serta Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Maulana Yusran. Selamat pagi, Pak Maulana. Pak Eni, terima kasih sudah di Sapa Desa Pagi. Kalau sekarang memang fokusnya harus bagaimana menahan virus corona jangan sampai masuk ke Indonesia. Tapi ya kita harap tidak pernah masuk begitu virus corona ini. Tapi melihat apa yang terjadi di Tiongkok, dampaknya sudah tidak bisa lagi kita bendung. Pasti akan ada dampaknya. Pembatalan perjalanan turis Tiongkok ke Indonesia ini kan sudah terjadi. Mungkin sudah ribuan, itu angkanya paling tidak di Kompas hari ini juga menyatakan demikian. Perjalanan orang Indonesia ke Tiongkok, mungkin travel juga sudah menggantungkan keuntungan pada hal ini pun batal. Jadi dampaknya sudah langsung terasa lah, terutama dalam pariwisata. Anda sendiri apakah bisa menyatakan bahwa khususnya pariwisata dari minggu pertama corona ini merebak pun sudah ada dampak yang terasa? Dampak pasti, karena kalau sudah virus atau penyakit itu tentu efeknya panjang, ya kan. Nah itu pertama. Dan yang kedua, Tiongkok ini merupakan pasar yang cukup besar untuk kalau kita bicara pariwisata di Indonesia itu sendiri ya. Nomor 2 ya catatannya ya, setelah Malaysia. Betul, dan tersebar di beberapa daerah ya untuk pariwisata, khususnya di Manado, Batam, Bali, ya kan, dan beberapa daerah lainnya. Nah, kemudian kalau kita bicara pariwisata itu kan kita juga bicara hanya orang leisure. Tapi yang bisnis trip, impact dari kegiatan bisnis pun dengan Tiongkok itu juga bagian dari itu kan gitu. Kalau kami kan hitungannya sampai ke sana gitu loh, yang bisnis trip. Jadi yang paling utama yang kita sudah lihat itu adalah dari sektor pariwisata, itu udah pasti. Nah, jadi kalau tentu dengan adanya virus ini tentu kita juga posisi kita jadi dilema nih sekarang nih. Ya kan? Semua leisure atau tamu-tamu yang menggunakan paspor dari Tiongkok itu seperti apa? Nah, itu kita yang sebenarnya belum punya satu instruksi khusus yang harusnya itu lead kan dari pemerintah. Jadi belum ada arahan bagi pelaku bisnisnya apa yang harus dilakukan, atau mungkin tidak hanya dari sisi bagaimana mengantisipasi dampak ekonomi atau bisnisnya, tapi juga bagaimana penanganan begitu terhadap lokasi-lokasi atau penyedia fasilitas wisata.
Belum ada. Kami kemarin kalau di sektor pariwisata baru terima ya surat dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Tapi sifatnya cuma himbauan datar. Yang kita perlukan itu Datar kan itu seperti apa? ya datar supaya antisipasi ini dan segala macam. Itu kan datar ya, himbauan datar ya. Itu kan, tapi kan sekarang begini. Kami ini misalnya di pariwisata, contohnya di hotel lah. Orang setelah datang itu pasti mencari hotel. Apakah kami punya kapasitas untuk melakukan screening segala macam? Tidak. Jadi kalau di pariwisata itu kita bicaranya harusnya kita punya gerbang. Nah, gerbang kita ini sudah lengkap belum? Seluruh bandara kita sudah lengkap belum dengan alat detektor atau screening dari untuk panas, badan dan lain sebagainya. Itu yang paling utama. Nah, sebagai contoh saja, kemarin tamu kami salah satu dari Singapura itu bicara, loh kok Singapura sudah melakukan ini, kok kita bandara kita belum? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi masalahnya itu ada di sana. Nah, itu satu. Dan yang kedua, apapun informasi yang diberikan, tapi kita tuh baru sebatas travel advisor. Kan? Advisor itu kan, travel advice itu kan hanya hanya sekadar himbauan, boleh diikuti, boleh tidak. Oke. Kecuali ke Hubei. Kalau ke Hubei memang travel warning statusnya. Iya, betul. Nah, konektivitas kita ke Tiongkok kan masih ada. Ya. Nah, itu yang jadi problem kita ada di sana, dan tentu kita harus pemerintah harus menentukan sikap itu seperti apa. Apa sikapnya hanya sebagai travel advice dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi polemik di berbagai daerah terhadap turis ini. Karena kan namanya Tiongkok RRC itu kan cukup besar ya. Ya kan, daerah yang terdampak virus atau sumber virus itu juga daerah yang mungkin daerah lain kita punya target pasar yang juga bukan daerah situ saja gitu loh. Nah, ini harus di-clearkan sebenarnya. Gitu. Oke, ini menariknya sih sebenarnya kita kan mau membicarakan mengenai bagaimana pelaku usaha juga memulai merasakan dampaknya dan mengantisipasi dampak, tapi ternyata dari pelaku usaha sudah mulai dari dampaknya masih kurang juga begitu arahannya apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terkait dengan kondisi virus corona ini. Nah, Mbak Eni, kalau Anda sendiri menyoroti dampak ekonomi dari virus corona khususnya untuk Indonesia ini gimana? Ya, jadi memang sekarang ini existing hubungan ekonomi kita antara Indonesia dengan Cina ini sangat besar. Jadi tidak hanya tadi jumlah wisatawan Cina yang ke Indonesia nomor 2, tidak sekedar itu, tapi dari sisi misalnya hubungan dagang. Ekspor kita juga terbesar. Sekarang mungkin porsinya 16% dan impornya hampir 30% dari Cina. Kedua adalah investasi. Jadi investasi ke Cina sekarang yang terutama di sektor-sektor pertambangan, ini bahkan ikutannya kan yang masih polemik sekarang, misalnya tenaga kerja yang bekerja di sana. Nah, sehingga kalau respon pemerintah ini tidak konkret dan memadai, maka ini yang nanti akan berpotensi menimbulkan berbagai macam dampak, tidak hanya sekedar dampak ekonomi, bahkan secara politik dan sebagainya macam, kan malah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Misalnya tadi ya, thermoscanner ini kan yang paling minimal. Itu baru upaya minimal. Nah, itu saja seperti tadi diceritakan di bandara terbesar kita di Soekarno-Hatta aja belum memadai gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya upaya mitigasi yang paling utama ini harus pemerintah. Kalau pengusaha dan juga masyarakat ini kan hanya pelaksana di lapangan, tapi yang mampu bagaimana memutuskan kebijakan dan utamanya tadi memitigasi berbagai macam risiko ini ya pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya ini tidak konkret melakukan itu, maka ini yang akan punya dampak luas. Jadi ini kebetulan juga ini kan baru musim kemarin Imlek misalnya. Sebagian besar tenaga kerja yang ada di sini kan juga banyak yang ke Cina, pulang kampung mudik gitu kan, mudik. Nah, kalau sekembalinya mereka ini tadi upaya untuk tes suhu badan yang minimal saja tidak dilakukan, maka nanti kan kalau ada satu kasus saja, ini akan menimbulkan dampak yang secara politik maupun ekonomi yang luas gitu. Seperti di Sumatera Barat misalnya kemarin tiba-tiba ada langsung muncul dari aspirasi masyarakat untuk menolak. Nah, jadi kan ini malah kontraproduktif gitu kan. Yang paling utama sekarang adalah bagaimana upaya mitigasi ini benar-benar konkret, tetapi juga tidak mengganggu ya kepentingan ekonomi kita. Oke, jadi harus ada pertimbangan dari situ juga. Nah, saya ingin tahu juga tuh dari sisi usaha pada saat ada suara-suara penolakan, apalagi penolakan turis dari salah satu negara yang justru sumber turis terbesar itu, bagaimana mungkin bisa membaca efeknya. Kami akan kembali lagi dengan pembahasan usaha jeda berikut ini. Sekilas berita yang saya sampaikan, saya Iskandar undur diri dari studio of home. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam damai seluruh alam. Stay home.